Ya, ini Masjid Istiqlal ini yang merancang adalah si Fredrik Silaban ya. Jadi bagaimana dia itu bisa mendapatkan proyek atau merancang bangunan itu sebuah masjid. Jadi kalian lihat sendiri ini eh, Masjid Istiqlal itu syarat dengan bentuk-bentuk geometrik ya, walaupun ornamennya dia sedikit karena mungkin pergeseran apa namanya zaman gitu ya, zaman dari yang tadinya banyak ornamen kemudian si Fredrik Silaban sendiri dia melihat bahwa Jakarta itu adalah kota modern itu, sehingga si arsiteknya itu desain tapi dominasi kotak-kotak itu garis tegas, megah, besar, tapi tidak melupakan ada kubahnya gitu ya. Ini menjadi menarik adalah si Fredrik itu adalah Nasrani, itu dia bisa menciptakan sebuah desain masjid gitu. Ya gitu ya, jadi barangkali teman-teman yang beragama non muslim itu ya tidak apa-apa misalnya ada project bikin masjid itu ya, desainkan aja. Kita sebagai arsitek itu sifatnya adalah netral ya, jadi karena apa ya, semuanya itu bisa dipelajari gitu. Kita membuat mendesain itu tentu adalah tidak mungkin kita membuat desain yang saya mau mendesain supaya orang itu tidak nyaman di situ, itu kan tidak mungkin. Jadi ya kita mendesain supaya orang happy, orang nyaman di situ. Seperti itu ya. Oke, kemudian di Masjid Raya Sumatera Barat itu ini hasil dari Jembara waktu itu Masjid Sumatera Barat. Nah, ini yang ingin saya sampaikan bahwa kalian lalu dalam mendesain sesuatu itu ya harus kontekstual. Kenapa kontekstual? Ya, ini kalian lihat sendiri ini masjid itu ya di Sumatera Barat. Kan tidak mungkin di Sumatera Barat itu tiba-tiba pakai atap joglo gitu. Wah, ini salah tempat nih. Pasti orang-orang Sumatera Barat. Ini harusnya di Jawa nih, bukan di Sumatera Barat kan gitu. Nah, inilah harus kalian tanamkan di situ dalam mendesain sesuatu itu harus tekstual sesuai dengan budaya setempat. Itu ya, ini masjid di Sumatera Barat. Kemudian ini ada lagi contoh mana sebuah masjid itu berakulturasi dengan budaya Hindu di Bali gitu. Sehingga masjid itu diselubungi ya pakai dengan ornamen-ornamen Bali seperti ini. Ini salah satu bentuk akulturasi budaya ya. Sehingga ya orang-orang di situ ya sembahyang, mereka sembahyang sesuai dengan agama yang Islam gitu ya. Karena sesuai dengan fungsinya adalah masjid. Nah, ini karena terbentuk di akulturasi budaya Bali itu sehingga arsitekturnya tercipta sesuai dengan kontekstual ya. Ada juga gereja juga di Bali juga dia juga didesain dengan ornamen-ornamen candi seperti candi pura gitu ya di Bali gitu. Nah inilah yang namanya kan kontekstual gitu ya. Terus kemudian Masjid Agung Jawa Tengah ini coba ada yang tahu ini apa yang merepresentasikan Jawa Tengah ya di desain Masjid Agung ini? Siapa yang bisa jawab? Ayo, si Susmita, Eka, menurut kamu gimana nih si arsitek merancang Masjid Agung Jawa Tengah ini supaya Jawa Tengah banget nih? Menurut kamu diwakilkan dari bentuk apanya nih? Atapnya mungkin, Pak. Gimana? Dari apanya? Atapnya, Pak. Atapnya. Atap yang mana nih? Yang kubah kah atau yang payung? Yang perisai itu, yang di bawah kubah itu. Yang limasan ini ya, yang Iya, kuning di ya. masa. Ya, bagus. Jadi kemarin ada yang jawab dari payungnya Pak. Wah, payungnya apa ya?
Jawa Tengah identik dengan payung apa nih? Kemarin ada yang jawab payung di kelas A itu. Ya betul ya, jadi atapnya. Jadi kalau kalian tahu di Jawa itu arsitektur tradisional Jawa itu ada bermacam-macam bentuk atap. Tapi basically-nya adalah atap untuk limasan, cuklus, gitu ya. Yang bentuk-bentuk segitiga itu. Oke. Ini yang karena cara gambar bentuk dan karakter bangunan masjid memiliki pengaruh dari budaya setempat. Pada arsitektur selainnya memiliki nilai kontekstualnya. Jadi ya, kalian harus melihat bagaimana dulu nenek-nenek moyang kita itu membuat sebuah peninggalan itu berupa benda itu ya berasal dari kebudayaan. Ada kebudayaan apa itu misalnya, kemudian wah ini supaya dikenal sehingga diterjemahkan ke dalam bentuk benda berupa candi Prambanan, candi Borobudur, dan seperti itu. Jadi ya. Nah ini kemudian ciri-ciri daripada arsitektur Islam itu mempunyai ornamen yang senantiasa mengingatkan penghuninya kepada Allah ya. Tidak mengandung ornamen yang bergambar makhluk hidup utuh secara utuh. Kemudian memiliki bentuk-bentuk geometris dan simetris. Ini perlu di-highlight. Indera arsitektur ditata untuk menjaga perilaku dan akhlak yang baik. Jadi standarnya kita sebagai seorang arsitek dihiasi dengan warna-warna alami yang mendekatkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Kalian kan jarang sekali ada masjid dengan warna merah menyala, itu kuning menyala, itu jarang. Pembangunan arsitektur bukan bertujuan untuk ria atau sombong. Nah, ini sebenarnya subjektif ya, jadi yang penilaian orang itu pasti yang berbeda-beda. Toilet tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Peradaan arsitektur bangunan tidak berdampak negatif bagi orang lain, ini pasti. Pendirian arsitektur tidak merusak lingkungan. Oke. Menjadi konsep dasarnya itu pemikiran dari Al-Quran, hadis, keluarga Nabi, khalifah, ulama, cendekiawan muslim. Dalam pembangunannya, arsitektur ini memegang faktor fisik dan faktor metafisik. Arsitektur harus sesuai dengan ajaran agama Islam. Ini dengan faktor metafisik atau non fisiknya membuat penghuninya itu bertakwa, menjamin aman, nyaman, mendorong pemiliknya senantiasa bersyukur. Ini standar yang ada fisik itu yang terlihat, non fisik itu yang tidak terlihat, itu artinya psikologisnya pengguna. Oke, kemudian itu tadi tentang arsitektur Islam. Ini kita masuk ke teori yang kedua ya. Yang kemarin itu sudah tentang golden section. Ini teori tentang decaying. Ada yang sudah pernah mendengarkah teori decaying ini? Belum ya? Belum, Mbak. Jadi kalian semester 2, nah harusnya waktu mendesain pagar kemarin itu belum pakai teori-teori ya dalam mendesain itu ya. Jadi kalian masih disuruh cari contoh terus duplikat itu ya. Apa seperti apa? Ya, seperti itu ya. Iya, Pak, betul. Nah, di semester 2 ini PA-nya mungkin bikin rumah tinggal satu lantai atau kalau enggak kafe ya, itu bukan ya. Nah, mungkin kalian bisa pakai nanti teori ini dalam mendesain ini. Kenapa? Karena di mata kuliah ini kita akan belajar tentang teori dan perkembangan arsitektur. Jadi teorinya ini saya beri tentang golden section sama teori decaying. Ini sebenarnya ada 6, ada sumbu, simetri, hierarki, irama, datum, dan transformasi. Nah ini di sebelah kanan itu ada bukunya ya, jadi kalian nanti bisa membeli atau download, nanti saya kasih file PDF-nya itu, kalian bisa belajar, lihat itu bukunya itu. Oke, yang pertama adalah sumbu. Sumbu itu adalah sebuah garis yang dihasilkan oleh 2 buah titik
dalam ruangan, ini konteks ruangan atau visual itu, di mana padanya bentuk dan ruang dapat disusun secara simetris dan seimbang. Ya, kalau simetri, distribusi dan tatanan seimbang, atas bawah, kanan kiri yang berlawanan. Itu ada bidang pembaginya ya, ada sumbunya. Nah, kalau simetri itu pasti ada sumbu. Kalau sumbu itu belum tentu simetri ya. Jadi kalau simetri itu identik dengan adanya sumbu dan dia berat kanan atas bawah kanan kiri itu sama ya. Dengan simetri. Nah, kemudian ada namanya hierarki. Hierarki itu atau mungkin di dunia praktis itu biasa disebut dengan focal point. Hierarki adalah artikulasi terhadap kepentingan suatu bentuk atau ruang melalui ukuran, bentuk dasar, atau penempatannya relatif terhadap bentuk dan ruang lain dari organisasi tersebut. Nah, ini dia artinya tuh pembeda ya. Focal point menjadi focal point artinya dia menjadi sesuatu yang paling berbeda. Baik itu bisa dari ukuran, bentuk dasar, kemudian penempatannya, satu lagi sebenarnya dari warnanya. Ini kalian kalau lihat sendiri, ini yang menjadi hierarkinya adalah ini. Ya, sebenarnya kalau tanpa lingkaran ini pun dia juga sudah menjadi hierarki paling tinggi gitu ya. Misalnya hierarki itu ada yang paling tinggi, ada yang paling rendah, atau bisa menjadi hanya sekedar focal point. Nah, kalau ini dia hanya sekedar focal point. Ada hierarki itu ada yang bisa memuncak gitu. Misalnya kalian dalam mendesain sebuah pagar itu misalnya ya, ini pagar itu. Nah, misalnya ini tuh rata ya. Misalnya ini rata, kemudian kalian bentuk di sini. Nah, ini di sini ada segitiganya. Misalnya. Nah, ini tuh berarti hierarkinya memuncak dia di tengah itu. Ya. Karena kenapa kalau memuncak di tengah? Karena dia itu puncaknya di sini. Ini titik paling rendah itu misalnya. Nah, ini namanya hierarki. Dia memuncak di tengah. Ada juga hierarki yang misalnya memuncaknya di samping ini. Bisa juga seperti itu, memuncak di sini. Gitu ya. Nah, kemudian masuk lagi ke irama, suatu gerakan penyatuan yang dijadikan dengan adanya suatu pengulangan berpola. Ya, yang perlu dialek adalah pola ya. Ini misalnya ini itu jaraknya sama sehingga disebut dengan pola A. Ini itu berbeda jaraknya dengan ini sehingga disebut dengan B. Ini udah beda lagi C ya. Iramanya apa nih? Dia A B C gitu misalnya. Gitu ya. Ini kalau diibaratkan bahasa Indonesia tuh kayak sajak ya itu ya. Di sajaknya apa? ABAB, A itu. Ini namanya iramanya. Kalau di bangunan sendiri kita sering temui di kolom-kolom bangunan ya. Itu sama jendela itu ya. Pengulangan pada jendela. Kemudian datum itu sebuah garis bidang atau volume ya, yang oleh kemenerusannya dan keteraturannya berfungsi mengumpulkan, mengukur, dan mengatur. Nah, ini menjadi satu pelekat ya, di mana di sekitarnya itu ada objek-objek. Nah, ini menjadi satu penyatu daripada bangunan-bangunan lainnya, datum. Ya, kalau di dalam master plan itu biasanya tuh ada jalannya itu dia sebagai penyatu. Misalnya ada bentuk ini ada bentuk kotak ini. Nah, yang menjadi datum ini adalah jalannya pada saat plannya. Kenapa? Dia menyatukan bentuk ini, dan itu ya. Kemudian transformasi ini adalah perubahan bentuk ya. Jadi bagaimana bentuk yang tadinya plus ini diolah terus menjadi bentuk seperti ini. Nah, ini kaitannya sama konsep perubahan massa ya. Kalau kalian
mengolah beban massa itu ya pakai transformasi bentuk seperti itu. Nah, ini ada link, jadi kalian bisa tulis di sini. Ini ada bukunya, PDF-nya. Kalian bisa baca di situ, bisa mengaplikasikan konsep teori decoding ini ke dalam desain kalian. Oke, terakhir ini ada tugas ya. Jadi kalian saya minta mencari karya masjid ya. Jadi carilah masjid yang menurut Anda memiliki nilai arsitektur yang unik atau yang tinggi di dunia ataupun di Indonesia. Syukur kalian bisa dapat di dunia. Di Indonesia juga nggak apa-apa. Dengan penerapan konsep dan material yang unik. Presentasikan maksimal 10 slide, 10 menit. Nama data, nama masjid, lokasi, dibangun tahun berapa, luasnya berapa, konsepnya seperti apa, konsep desain dan material, sampai ke gambar dina tanpa potongan. Ini tugas individu atau objek satu mahasiswa, tidak boleh ada objek yang sama. Presentasikan pada pertemuan berikutnya, besok ya. Nah, nanti setelah kalian dapat itu, kalian saya minta untuk menganalisa menggunakan teori decoding-nya ini. 6 ini. Ya, bagaimana fasadnya itu dia pakai asas apa sih, simetri apa enggak? Kalau simetri tentu sumbunya sebelah mana nih? Kalau tidak simetri itu sumbunya mana? Terus hierarkinya apa? Mana hierarkinya masjid itu? Irama seperti apa? Datum seperti apa? Transformasi seperti apa? Gitu ya. Ada pertanyaan enggak? Kemarin ada tugas kelompok, Pak. Hah? Tugas kelompok yang kemarin kan sudah selesai toh? Kalau karena kalian itu seminggu 2 kali, jadi taruh aja deh, minggu ini tugasnya yang ini saya minta kalian sudah sama analisa decoding-nya ya. Nah, besok itu kalian presentasikan, tapi tenang aja masih asistensi, jadi belum final. Jadi nanti akan saya koreksi gitu. Kalian presentasi, nanti saya komentari bagaimana analisanya. Kemudian minggu depannya kalian kumpulkan finalnya. Bukan minggu depan ya, berarti 2 minggunya ya. Karena kalian kan 2 minggu sekali. Itu cukup. Yang mau tanyakan kah? Itu linknya saya share, kalian nanti pakai itu. Kemudian materi juga saya share. Bisa cari. Mulai sekarang aja kalian sudah bisa bikin presensi gitu. Misalnya Susmita, kamu pilih masjid apa, terus yang kedua ditulis Larasati, ini pakai pilih masjid apa, yang ketiga masjid apa. Itu ya, ada yang mau tanyakan enggak? Ada kita absen ya.
Susmita, ada. Ya, Pak. Mega Yulita. Hadir, Pak. Mas Kito nggak ada. Anugerah Ayu Larasati. Mas kita hadir, Pak. Ya, Mas kita hadir, Pak. itu hadir. Elvi. Elvi nggak ada. Fahmi. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Imam. Imam nggak ada. Danu Setiawan. Nggak ada. Ardian Syah Ali. Ardian Syah Ali. Sini. M. Ihsan. Hadir, Pak. Aziz. Aziz Maulana. Hadir. Hadir. Dari Alun. Hadir, Pak. Ronaldus Kurniawan. Hadir, Pak. Alvin Gilu. Ada. Yohanes IS. Oh iya, Alvin Gilu. Yohanes tak ada. Izin, Pak. Christine. Mas Yohanes. Ayahnya meninggal dunia. Loh, yang meninggal ayahnya Ardiansyah Ali. Mas Yohanes juga. Ini suka coba barengan ini. Christine. Hadir, Pak. Nur Hanif. Hadir, Pak. Rizal. Cantoro. Hadir, Pak. Anggita. Winda. Hadir, Pak. Mutiara Sekar Putri. Hadir, Pak. Hafiz Saidatin. Hadir, Pak. Daniel.